Halo guys, balik lagi sama Pilot Kriting. Kali ini kita mau rakit guys. Ini adalah mesinnya si level 3. Oke, kita coba langsung gimana cara nyoldernya ya. Sebenarnya nyoldernya sih biasa aja sih. Cuman kita harus sering nyolder baru kita terbiasa nyoldernya. Oke, sekarang kita buka dulu mesinnya. Kalian bisa dapat di toko online banyak guys. Oke, terus kita protulin ke sini aja ya. Udah ada tempatnya nih, proketing tutup, bekas tutup vitamin atau apa gitu ya. Oke, kita masukin di sini, ada baut-baut dan ada kabelnya. Nanti kita ganti si kabelnya ini pakai kabel yang GNB27 guys. Kita nanti ganti sama GNB27. Proketing siapin dulu GNB-nya nih. Ada di rak ajaib. Nah, ini udah jadi Gen B27-nya. Kita nanti tinggal solder ke sini. Terus yang nggak kepake, nanti kita masukin lagi ke dusnya lah, ke plastiknya ini. Yang diperlukan adalah ini, masukin lagi, kita nanti siap masukin. Terus yang diperlukan adalah ini guys. Kita harus siapin 4 konektornya. 2, 3, 4. Ini semuanya sih. Dan nggak ada spare, nggak ada. Kalau hilang satu udah kalian nggak bisa pakai ini lagi dan harus beli lagi. Ini beli di atas harganya kurang lebih 200 lah ya kalau belum pasang. Kalau udah pasang nanti kita ada biaya tambahan jasa. Oke, terus gimana cara masangnya? Yang paling gampang adalah masang dulu ininya guys. Jadi ini kita simpen dulu ya, baut-baut sama rubbernya kita simpen. Ini buat nanti masang ke si frame-nya. Jadi kita pasang itu menggunakan ini. Jadi proketing pakai, namanya adalah untuk apa namanya ya, bench solder gitu ya, atau apa sih, pokoknya dia buat kita nyoldernya lebih gampang. Jadi kita capit di sini. Hati-hati nyapitnya itu nggak boleh kena sama komponen. Jadi kalau komponennya kita kejepit, kejepit lah, jadi bakalan lepas dari boardnya. Jadi kalau lepas ya nggak bakal nyala, nanti bakal error gitu ya. Jadi harus hati-hati nih kalau kalian ngerakit, siap-siap aja. Nah, jadi namanya belajar ya nothing tulus lah. Jadi kita akan dapat ilmunya. Terus ini kan ada port yang positif negatif guys. Nih. Nah, ini kita kasih solder dulu biar gampang di sininya. Nih, gini, set. Tuh, udah sedikit aja segini. Kalau misalkan kurang nempel, kita kasih arpus, guys. Arpus itu kayak apa? Semacam fluk ya. Jadi kita simpen di tempat yang akan kita solder. Nah, ini udah dapat fluk. Kita coba zoom in ke sini lagi ya. Nih, set. Udah, biar lebih kelihatan. Oke, jadi udah dikasih fluk. Kita kasih solder, itu akan lebih gampang nempelnya guys. Nah, dia akan lebih enak nempelnya. Oke, ini udah nempel dengan baik. Sekarang kita bisa bagian kasih ini dulu ya, supaya lebih terang. Nih kayak gini aja nih. Udah terang ya, cukup lah. Terus kita colokin lagi. Ini kita tempel kabelnya ini udah dikasih, sebelumnya udah dikasih timah dulu supaya lebih gampang. Nah, kita coba masukin si kabelnya, tinggal di konekin aja. Konekin, nanti dia akan, ini belum panas nih kayaknya nih. Dan kita harus bikin si soldernya, si ininya itu diem, karena ini masih goyang-goyang nih. Kita harus bikin dia fix diem ya. Nah, berarti sini aja deh biar lebih gampang iniinnya. Kita pindah ke sini. Jadi buat kalian yang hobi nyolder, wah ini seru banget nih. Udah, ini udah fix, udah kuat. Sekarang kita sambungin
si kabelnya. Pertama kabel bebas mau dari mana dulu, dan usahakan si kabelnya ini nggak stres guys. Maksudnya nggak stres apa? Jadi dia nggak ketarik-tarik sama jadi apa ya, nggak ketarik lah, nggak ke stres gitu. Jadi dia harus, jadi kalau misalnya ketarik tuh gini nih, jadi gini kabelnya dibalik lagi. Jadi kalau kayak gini nggak stres tuh, ini kabelnya kayak gini nggak stres, kita tinggal nempel solder. Nah, itu nggak stres. Kalau stres ditempelin terus dia kita puterin lagi, itu nanti yang akan membuat tenaganya ini tidak bagus lah, nggak kuat nempelnya. Ini susah banget ya, sambil bikin konten agak susah guys, jadi kita harus sambil cerita. Kalau misalkan kita keginin, ini belum bagus, ini sampai bagus dah. Soldernya nggak bagus nih, soldernya timahnya. Jadi kalau timah yang bagus itu dia langsung nempel. Timah pun kita harus milih, nggak semua timah bagus guys. Jadi ini juga Pilot Kitting punya dua tipe timah, ada yang bagus sama yang ini gitu, si bot ini. Nah ini nggak bagus nih timahnya, jadi kita harus berkali-kali untuk nyolder. Nah kalau misalnya kita mau lepas si timahnya, kita bisa pakai buat ngelepas timah, namanya kayak pita gitulah. Nanti lah Pilot Kitting kasih lihat ya. Sekarang kita colokin dulu ininya nih, ini belum ngonek-ngonek deh tadi. Dan jangan terlalu banyak juga. Tuh dia lepas sendiri kan, berarti dia nggak bagus timahnya guys. Nih kan kita pakai ini solder wick, kita pakai solder wick. Nah seperti ini nih, jadi dia akan meresap timah. Tinggal kita panasin aja, nanti dia akan ngeresap. Nah terus jadi kayak kita ngulangin lagi, kayak penghapusnya gitu. Oh ini udah penghapusnya. Dah, sekarang kita ganti tipe timah yang lain. Pilot Kitting punya dua tipe. Oke, ini kan kosong nih. Sekarang kita timahin lagi. Oh, kalau yang ini bagus, nempel. Yang ininya kita lepasin lagi guys, timah-timahnya, karena dia nggak cocok. Oke, kita ganti sama timah yang ini, ganti sama timah yang lain yang cocok tadi. Jadi sama-sama nempel jadinya. Oke, Pilot Kitting udah masukin pakai timah yang lain yang tadi. Nah kalau misalnya kayak gini stres, nanti kita akan puter ke belakang, puter balik, berarti nanti si kabel hitam stres guys. Jadi kita harus balikin ininya kabelnya, jadi kayak gini set. Nah, udah kita coba solder pakai timah yang lain. Nih kalau pakai timah yang lain mantep guys, tuh bagus. Kita ganti timah tadi ya, nah, timah yang tadi nggak bagus. Oke, ini kita routing dulu kabelnya, di laying, udah kesini. Nah udah kayak gitu, kita tinggal solder, kita tinggal panasin. Udah deh, beres guys, dia kuat tuh. Kalau mau mastiin lagi, kita tinggal pakai avometer, mastiin pakai buzzer, colokin dua-duanya. Ini nggak bakalan connect lah. Ini kelihatan dari mata juga nggak kelihatan, nggak connect ya. Oke, beres untuk si powernya. Nah, powernya udah beres. Sekarang kita coba masukin ininya guys. Kita singkirin dulu. Kita masukin ininya, konektornya. Nah, konektornya itu ada di bagian bawahnya si FC. Nih, di sini nih. Ada 4 motor kan. Kita lihat di sini ada garis, ada cekungan. Berarti kita lihat di sininya atasnya ya, ada garis, ada cekungan. Oke, kita langsung aja cocokin. Cet. Dah, kayak gitu kan. Mau
lebih gampang dua kanan kiri lah. Ini juga sama ya, cekung sama garis. Udah. Jadi kalau udah kita masukin semuanya sesuai dengan garis dan cekungan, ini kita tahan dan kita balik. Nah, pastiin semuanya udah nempel ya. Jadi kita udah ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 itu udah kelihatan nongol semua. Udah kita kasih arpus. Sekarang kita saatnya kasih titik-titik sedikit supaya dia enggak lepas. Masukin ke soldernya. Nah, kita kasih titik sedikit guys, sambil ditekan. Nah, kasih titik dulu aja sedikit supaya dia enggak jatuh pada saat kita lepas. Oke, udah, yang penting udah nempel. Tinggal sebelah sini belum ada. Oke. Baru nanti kita rapihin. Udah beres. Sekarang kita coba rapihin ininya ya, rapihin si solderannya. Kalau misalkan mata solder kalian udah kotor, kita langsung bersihin aja ke tempat brush ya, ke tempatnya buat bersihin. Terus kita sekarang lebih detail ke dalamnya supaya dia nempel sama si ininya, apa sih si tembaga. Jadi tembaga PCB-nya itu nempel. Tekan-tekan ke bawah. Nah, oke, udah dapat. Satu lagi, kalau kurang kita bisa tambahin. Nah, ini kurang nih, tambahinnya dari sini aja, dari solder nih, segini aja mata solder. Jadi kita nggak nambahin dari si ininya, nggak langsung ke sini gitu. Udah. Nah, ini belum. Terus ini oke. Udah, tinggal lanjutin gini terus sampai rapih guys. Rapih, terus naik ke atas gitu ya. Tempel ke atasin, tempel ke atasin, tempel ke atasin, tempel ke bawah ke atasin. Oke, udah hampir bagus. Kalau misalkan nggak nempel lagi, kita ganti solder yang baru, ganti timah yang baru. Nih, timahnya ganti yang baru. Terus kita lihat mana yang belum bagus. Kalau yang udah bagus udah nggak perlu lagi ya. Nah, jadi fresh timah itu dia lebih nempel. Jadi masih belum kepanasan timahnya. Kalau timahnya udah kelamaan dia udah nggak bagus. Oke, sebelah sana udah bagus. Sebelah sini tinggal dalamnya. Nah, kita perlu ganti timah lagi nih. Ini timahnya udah nggak fresh. Kita bersihin lagi. Kasih arpus boleh. Kita tambah lagi timahnya. Oke, udah. Ini udah. Sebelah sini satu lagi. Oke, udah nih. Ah, tinggal satu yang ini nih belum. Motor 2 belum bagus guys. Setelah kita solder dengan baik, kita lihat ya. Kita tes nih. Kalau udah tersolder dengan bagus, anggaplah sudah nempel ke bawah ke tembaganya, tapi nggak saling nempel kiri dan kanan. Jadi kiri kanan tuh nggak boleh nempel guys. Kalau kiri kanannya nempel,
dia akan short. Nah, udah. Sekarang kita tes pakai buzzer nih. Nah, ini buzzer, kita tes yang tadi konektornya apakah short atau tidak, kiri dan kanannya guys. Nah, dia ada nilai ya, berarti dia nggak short. Kita coba motor lain sebelahnya. Nah, yang ini nggak short juga, yang ini nggak dapet nilai nih. Nggak apa-apa, yang penting nggak short. Terus kita coba sebelahnya. Nah, ini juga nggak short ya. Yang sebelah sini sekarang. Nah, berarti ada dua yang nggak ada nilai ya, ini nggak short. Oke, jangan sampai short. Kalau short, dia bakalan meleduk guys, nanti si MOSFET-nya. Ini MOSFET ini nih bakal meleduk. Oke, beres. Kita langsung colokin ke motor, ke baterai, udah bisa langsung terbang. Thank you.